Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi sebelumnya di chapter 364 kita mendapati fakta bahwa Aegisthus akan membantu Bakugo hidup kembali dengan cara operasi jantung yang mengorbankan tubuh Aegisthus sebagai pengganti jantung Bakugo yang sudah rusak. Yang sontak kasus ini membuat senang fans sekaligus sedih karena Aegisthus, pahlawan nomor 4 terbaik senegara Jepang, diduga bakal mati berkorban demi Bakugo. Tapi sekarang timbul pertanyaan, apa benefit dari pengorbanan Aegisthus bagi Bakugo? Apakah pengorbanan ini akan menguntungkan pihak pahlawan nantinya? So, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita akan bahas teori benefit Aegisthus untuk Bakugo. Yang teori ini bakal menimbulkan asumsi bahwa Bakugo berpotensi akan menggunakan kekuatan milik Aegisthus. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Dasar teori. Pertama-tama kita bahas dulu dasar teori sebelum masuk ke segmen intinya. Jadi di chapter 364 kemarin, Aegisthus berniat mengorbankan dirinya untuk menjadi jantung pengganti bagi Bakugo. Dan konteksnya di akhir chapter 364 kemarin adalah Aegisthus akan membuat Bakugo bergerak. Artinya Aegisthus akan memiliki sebagian kendali pada tubuh Bakugo. Dari sinilah timbul beberapa pertanyaan. Bagaimana cara Aegisthus menjadi jantung Bakugo sementara quirknya adalah Volda Body? Dan Aegisthus ini bukan kalangan hero medis seperti Recovery Gear misal, atau yang memiliki quirk bertipe penyembuhan seperti Rewind milik Eri atau aktivasi sel seperti Katsuma. Lantas bagaimana bisa Aegisthus dengan quirk Volda Body bisa nekat untuk menyelamatkan nyawa Bakugo? Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu quirk Volda Body. Secara ringkas, quirk Volda Body adalah quirk yang memungkinkan penggunanya untuk merubah tubuhnya ke bentuk tipis, kecil, dan bisa memanjang, serta memanipulasi bentuk tubuhnya. Ya, misalnya kayak membentuk sesuatu gitu, yang fungsinya dapat digunakan untuk menyelinap ke celah manapun, baik celah lubang terkecil dalam tubuh makhluk hidup, dan juga dapat membunuh dalam waktu singkat hanya dengan menajamkan tubuh penggunanya dengan Volda Body. Dan di chapter 364, satu jurus Volda Body yang baru akhirnya diperkenalkan, yakni Volda Body Ninpo Zenith, di mana jurus ini akan membuat Aegisthus sebagai penggunanya akan berubah menjadi jaring-jaring organik setipis jaring laba-laba yang akan membuat tubuh Aegisthus menjadi jantung pengganti bagi Bakugo. Nah, di spoiler chapter 365, aksi Aegisthus ini lebih ditunjukkan lagi, di mana bagi kalian yang sudah membaca spoilernya pasti tahu kalau jurus ini akan membuat daya hidup Aegisthus semakin berkurang dan pada akhirnya mati dengan pengorbanannya. Tapi kini muncul teori yang menyatakan bahwa ini justru bakal menguntungkan pihak hero dan Bakugo itu sendiri. Ya, meskipun kita tahu ada satu nyawa yang dikorbankan, tapi yang namanya pengorbanan ya pastinya ada bayarannya cuy. Nah, teori ini beranggapan bahwa dengan jadinya Aegisthus sebagai jantung Bakugo akan membuat potensi kemenangan hero semakin naik dan Bakugo akan memiliki quirk baru. Wow. Oke, berikut adalah teorinya. Bakugo akan memiliki Volda Body. Jadi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Bang Joan dan Baklia yang sudah bersedia untuk diajak berdiskusi mengenai teori kali ini. Jadi teori ini menawarkan potensi bagaimana jika dengan jadinya Aegisthus sebagai jantung Bakugo bakal membuat Bakugo memiliki quirk tambahan, yakni quirk Volda Body. Nah, sekarang kita bahas poin-poinnya. Jadi Aegisthus ini bakal jadi jantungnya Bakugo ya kan? Nah, jantung itu kita tahu kalau fungsinya sangat vital bagi tubuh manusia. Mulai dari organ yang akan memompa darah ke seluruh tubuh, sebagai organ dalam membuat manusia bergerak, dan lain sebagainya. Nah, karena Aegisthus posisinya bakal jadi jantung pengganti di sini, maka bisa saja membuat Bakugo bakal bisa mengakses quirk Volda Body milik Aegisthus. Lantas bagaimana penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tubuh Bakugo dan tubuh Aegisthus otomatis bakal menyatu, dan DNA kedua orang ini bakal menyatu pula sehingga bakal adanya potensi kekuatan tambahan bagi Bakugo yang notabene punya jantung baru dari tubuh Aegisthus. Ya, namanya juga Aegisthus menjadi bagian dari tubuh Bakugo ya kan? Apalagi ini bukan organ lain seperti tangan atau kaki gitu, tapi jantung cuy, jantung. Anyway, perlu diketahui bahwa Aegisthus dan Bakugo ini memiliki golongan darah yang sama, yakni sama-sama golongan darah A. Sehingga ya cocok-cocok saja Bakugo dengan Aegisthus ini. Lantas ini pasti bakal menimbulkan pertanyaan di kepala kalian. Masa iya dengan Aegisthus jadi jantung doang, Bakugo bakal bisa mengakses quirk Volda Body? Oke, sekarang kita akan tarik jauh ke chapter 287. Jika berkenan, mungkin kalian bisa baca chapternya juga setelah menonton video ini. By the way, ini sudah dijelasin duluan oleh admin Boku no Hero Indo. Nah, di chapter 287, di situ terjadi pertemuan antara All for One dan para pemilik One for All di alam bawah sadar One for All. By the way, posisinya di sini ada di arc Paranormal Liberation dan All for One berniat menginvasi dimensi One for All. Nah, di chapter ini All for One bertemu langsung dengan Nana Shimura dan juga Deku. Dan langsung All for One ungkapkan apa yang menjadi kegelisahannya selama ini. Kata All for One, di masa lalu ada banyak pasien yang melakukan
transplantasi organ yang membuat kepribadian mereka mirip dengan kepribadian si pendonor. Fenomena ini lalu dianggap secara medis adalah tahayul. Akan tetapi menurut Al-For One, dia meyakini fenomena tersebut sebab Al-For One mengalaminya secara langsung. Yang mana ketika Al-For One sudah mengambil quirk seseorang, maka orang tersebut bakal muncul di mimpinya layaknya sebagai hantu. Sampai akhirnya ketika Al-For One melepas quirk yang dia ambil, maka hantu dari pemilik quirk tersebut tidak lagi menghantui Al-For One. Kasus ini dulunya adalah masalah besar bagi Al-For One, sampai saat di masa-masa awal karirnya sebagai villain, membuat dirinya skeptis untuk mengambil quirk orang lain lagi. Tapi dengan pertemuannya sama Dr. Garaki, kasus tersebut bukan lagi menjadi masalah bagi Al-For One, sebab masalahnya ternyata sangat sederhana, yakni quirk adalah bagian dari organ tubuh, dan quirk menyimpan DNA serta kesadaran dari pemilik aslinya. Oke, kita kembali ke judul segmen ini. Jadi dengan Edgy Sword yang menjadi jantung Bakugo, maka memungkinkan Bakugo untuk bisa mengakses quirk Volda Body milik Edgy Sword dengan didukung oleh dua pernyataan tadi, yakni Edgy Sword menjadi bagian vital dari tubuh Bakugo dan quirk yang sifatnya dikategorikan sebagai organ tubuh bakal menjadi milik dari tubuh baru yang dalam hal ini adalah tubuh Bakugo. Sehingga Bakugo akan mengakses quirk Volda Body dan membuktikan statement dari Edgy Sword yang bilang bahwa dia akan membuat Bakugo bergerak. Wow, jika ini teori benar, maka ini bakal keren banget sih. Nantinya Bakugo bakal bisa memakai Volda Body dan memadukan antara quirk Explosion dengan serangan quirk Volda Body. Misal saat Bakugo bertarung dengan Shigaraki, Bakugo dengan Volda Body bisa menusuk tubuh Shigaraki dan meledakkan tubuhnya dari dalam. Anjir, keren banget. Dan hal ini bakal meningkatkan potensi kemenangan dari pihak hero. Lalu apa output dari Bakugo nantinya? Pertama, Bakugo bisa saja bakal mengalami perubahan sikap yang cukup drastis, yakni memiliki sifat kalem tapi sadis layaknya Edgy Sword, dan ini sudah ditis sebenarnya di chapter 357, di mana memperlihatkan Bakugo yang memiliki sulur-sulur seperti kostum hero Edgy Sword, dan juga ada ikat kepala ninja, yang ini mereferensikan kalau Bakugo bakal memiliki kekhasan sifat dari Edgy Sword yang seorang pahlawan ninja. Kemudian yang kedua adalah Bakugo bakal memiliki dimensi alam bawah sadar quirknya sendiri, yang di dalamnya ada kesadaran dari quirk Explosion dan kesadaran quirk Volda Body milik Edgy Sword. Oh ya, sebenarnya sudah ada memang dimensi quirk Bakugo dan sudah diperlihatkan di chapter 362, di mana ada kesadaran quirk One for All milik All Might di dalamnya akibat kejadian One for All Bakugo di movie kedua. Dan ketiga adalah Bakugo bakal menjadi pahlawan dengan multi quirk atau memiliki lebih dari satu quirk seperti rivalnya yakni Deku. Sekaligus ini juga bakal mengejar ketertinggalan Bakugo terhadap Deku yang punya 6 quirk tambahan sekarang. Alhasil menjadikan trio kelas 1A sekarang berada di puncak terkuat menggantikan Big 3 Yue, yakni dengan Deku One for All plus 6 quirknya, Soto dengan 1 quirk namun 2 elemen kekuatan, dan Bakugo dengan quirk Explosion plus quirk Volda Body. Anjay, jadi mereka bakal balance nih nantinya. Tapi kasihan juga ya kalau Edgy Sword bakal meninggal karena kasus ini. Yang mana Edgy Sword ini adalah salah satu hero terkuat. Tapi pengorbanan Edgy Sword pastinya gak bakal sia-sia cuy. Karena yang Edgy Sword selamatkan mengemban visi misi untuk menjadi pahlawan nomor 1 seperti All Might. So, bagaimana dengan pendapat kalian? Mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan dengan teori yang sudah dipaparkan sejauh ini. Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.